Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Halo adik-adik pelajar Indonesia. Hari ini Mbak Imut akan mencoba melakukan demonstrasi untuk praktikum enzim. Tujuan dari praktikum ini adalah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Itu secara umum dan lebih khusus enzim yang terdapat dalam hati. Semoga video ini membantu kalian semua yang ingin membuktikan enzim apa yang terdapat dalam ekstrak hati dan bagaimana peranannya bagi tubuh. Disimak baik-baik ya. Alat yang digunakan: rak tabung reaksi 8 buah, sikat tabung, penjepit tabung, beker gelas 500 ml, kaki 3, pembakar spiritus, dan kasanya. Lalu ada pipet tetes, tabung ukur 10 ml, mortar atau lumpang porselen, spatula, lidi, korek api, pisau atau cutter. Bahan yang kita gunakan ada hati ayam yang masih segar tentunya, kemudian larutan HCl 5%, larutan KOH 5%, larutan H2O2 25%. Cara kerjanya: pertama, haluskan hati ayam dengan menggunakan mortar atau lumpang porselen hingga halus. Tambahkan air secukupnya. Siapkan 8 buah tabung reaksi. 4 tabung reaksi kita beri label A, B, C, dan D. Sementara 4 tabung lainnya diberi label 1, 2, 3, dan 4. Isi tabung reaksi A, B, C, D masing-masing dengan 3 ml ekstrak hati. Kemudian, isi tabung reaksi 1, 2, 3, dan 4 masing-masing 2 ml H2O2. Panaskan air sebanyak 250 ml pada beker gelas. Langkah selanjutnya, tabung D, ekstrak hati pada tabung D kita panaskan lebih dahulu sampai matang atau mendidih. Kemudian ekstrak hati pada tabung A tidak kita beri tambahan apapun. Sementara ekstrak hati pada tabung B diberi 10 tetes larutan asam klorida atau HCl 5%. Kocok tabung hingga larutan tercampur. Kemudian ekstrak hati pada tabung C diberi 10 tetes larutan kalium hidroksida atau KOH 5%. Kocok tabung hingga larutan tercampur. Setelah tabung A, B, C, dan D siap, tuangkan H2O2 pada tabung 1, masukkan ke tabung A. H2O2 pada tabung 2, masukkan ke tabung B. H2O2 pada tabung 3, masukkan ke tabung C. H2O2 pada tabung 4, masukkan ke tabung D. Lalu, amati banyaknya gelembung gas yang terbentuk pada tabung A, B, C, dan D. Bandingkan jumlahnya dan catat data hasil pengamatan dalam tabel. Pada saat gelembung gas masih terbentuk, masukkan bara api ke tabung A, B, C, dan D. Amati apa yang akan terjadi, kemudian catat data dalam tabel pengamatan.
Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak langkah kerjanya berikut ini. Oke, baik. Sekarang Mbak Imut akan jelaskan bagaimana cara kerja untuk praktikum enzim. Di sini kita sudah siapkan HCl, KOH, H2O2, dan ini adalah 4 tabung reaksi berisi ekstrak hati, tabung 1, 2, 3, 4 berisi H2O2. Nah, ini adalah ekstrak hati yang sudah Mbak Imut haluskan dan sudah ditambahkan sedikit air. Sekarang Mbak Imut akan masukkan ekstrak hati ke tabung A sebanyak 3 ml. Untuk 3 tabung lainnya sudah Mbak Imut masukkan ya ekstrak hatinya. Ini untuk contoh saja bagaimana cara memasukkan ekstrak hatinya ke dalam tabung reaksi. Oke, selesai. Sekarang ekstrak hati di tabung D kita langsung panaskan dalam beker gelas. Kita tunggu sampai dia matang atau mendidih. Selanjutnya, sekarang kita masukkan masing-masing 2 ml H2O2 atau hidrogen peroksida ke dalam tabung 1, 2, 3, dan 4. Ya, kita gunakan tabung ukur. Berikutnya, ekstrak hati pada tabung A tidak kita tambahkan larutan apapun. Sementara ekstrak hati pada tabung B, kita beri 10 tetes larutan asam klorida atau HCl 5%. Ya, kita teteskan 10 tetes HCl. Ya, kocok hingga larutan dalam tabung tercampur. Selanjutnya, kita masukkan ekstrak hati pada tabung C, kita beri 10 tetes larutan kalium hidroksida atau KOH. Sepuluh tetes ya. Oke, kita langsung campur, kita kocok biar dia tercampur. Selanjutnya kita cek tabung D, apakah ekstrak hati di dalamnya sudah matang. Sepertinya sudah tidak lagi menempel di tabung reaksi. Ya, kalau seperti ini berarti sudah matang. Sekarang kita mulai mereaksikan ekstrak hati pada tabung A. Kita masukkan H2O2 dari tabung 1, kita tuang ke tabung A. Perhatikan apa yang terjadi. Ya, ternyata gelembung gas yang terbentuk sangat banyak ya. Kita masukkan bara api, ternyata lihat apinya menyala. Ya, lidinya menyala, kita ulang lagi. Ya, bara apinya semakin terang ya. Nah, dia menyala. Kita coba lagi. Bara api kita masukkan. Iya, ternyata bara api menyala.
Nah, sekarang kita mereaksikan ekstrak hati pada tabung B. Masukkan H2O2 pada tabung 2, kita tuang ke tabung B. Apakah gelembung gas yang terbentuk sebanyak tabung A? Coba perhatikan. Oke, ternyata sangat sedikit ya gelembung gasnya. Selanjutnya kita coba masukkan bara api ke dalam tabung B. Apa yang akan terjadi? Perhatikan. Nah, ternyata bara api tidak menyala ya. Coba kita ulangi lagi. Ya, perhatikan. Oke, ternyata bara api tetap tidak menyala. Ya, H2O2 pada tabung 3 kita tuang ke tabung C. Apakah gelembung gasnya terbentuk? Kita lihat. Ya, perhatikan. Ternyata gelembung gas yang terbentuk juga sedikit. Selanjutnya kita masukkan bara api. Ya, ternyata bara api tidak menyala. Sekarang lanjut kita mereaksikan ekstrak hati pada tabung D. Kita masukkan H2O2 pada tabung 4, kita tuang ke tabung D. Apakah gelembung gasnya terbentuk? Ya, ternyata jauh lebih sedikit dibandingkan tabung C. Gelembung gasnya terbentuk sangat sedikit. Selanjutnya kita coba masukkan bara api ke dalam tabung D. Kita ulangi. Apakah bara apinya menyala? Ternyata tidak menyala ya. Oke, perhatikan tabel hasil pengamatan berikut ini. Ya. Mengapa tabung A gelembung gas yang terbentuk paling banyak? Karena pada tabung A, enzim bekerja maksimal dengan suhu optimal karena tidak dipanaskan. Juga tidak ditambahkan larutan asam kuat yaitu HCl maupun basa kuat atau KOH. Bara pada lidi menjadi api atau menyala ketika dimasukkan ke dalam tabung pada saat gelembung gas masih terbentuk. Ini membuktikan bahwa gelembung gas tersebut adalah O2, hasil perombakan dari hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi H2O plus O2. Bara ketika ada oksigen tadi menjadi api. Itu buktinya. Berikutnya, mengapa tabung B gelembung gas yang terbentuk sangat sedikit? Karena pada tabung B ekstrak hati ditambahkan tadi 10 tetes asam klorida atau HCl. Nah, asam klorida itu merupakan asam kuat sehingga merusak enzim. Akibatnya, enzim tidak dapat mengkatalisis hidrogen peroksida atau H2O2 dengan optimal. Karena enzim katalase tidak bekerja dengan baik pada kondisi pH sangat asam. Sehingga ketika bara pada lidi dimasukkan ke tabung B, bara tidak menyala atau tidak menjadi api. Sekarang kita lihat mengapa tabung C gelembung gas yang terbentuk juga sangat sedikit. Karena pada tabung C, ekstrak hati tadi kita tambahkan 10 tetes kalium hidroksida atau KOH. Nah, kalium hidroksida merupakan basa kuat, sehingga merusak enzim. Akibatnya, enzim tidak dapat mengkatalisis hidrogen peroksida atau H2O2 dengan optimal. Karena enzim katalase tidak bekerja dengan baik pada kondisi pH sangat basa. Sehingga ketika bara pada lidi dimasukkan ke tabung C, bara tidak menyala atau tidak menjadi api. Selanjutnya, tabung D, gelembung gas yang terbentuk sangat sedikit. Karena tabung D, ekstrak hatinya tadi kita panaskan sampai mendidih. Suhu di atas 50 derajat Celcius akan merusak enzim. Akibatnya, enzim tidak dapat mengkatalisis hidrogen peroksida atau H2O2 dengan optimal. Sehingga ketika bara pada lidi dimasukkan ke tabung D, bara tidak menyala atau tidak menjadi api. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa kerja enzim dipengaruhi oleh suhu dan pH ya. Sekarang kita lihat kesimpulan percobaannya. Enzim katalase dapat ditemukan di darah, sumsum tulang, membran mukosa, ginjal, dan hati. Jadi pada percobaan ini, hati di sini berarti mengandung enzim
Apa? Ya, mengandung enzim katalase. Senyawa hidrogen peroksida atau H2O2 dihasilkan dari aktivitas enzim oksidase, merupakan hasil sampingan dari proses metabolisme dalam tubuh. H2O2 berpotensi membentuk radikal karena membentuk OH-. Nah, enzim katalase memiliki kemampuan untuk inaktivasi hidrogen peroksida. Aktivitas enzim katalase mampu menggunakan satu molekul H2O2 sebagai substrat atau donor elektron dan molekul H2O2 yang lain sebagai oksidan atau akseptor elektron. Nah, enzim katalase nantinya dia akan merombak hidrogen peroksida ya yang bersifat racun menjadi air dan oksigen dengan reaksi sebagai berikut. Kita lihat H2O2 itu akan diuraikan menjadi H2O plus setengah O2. Apabila H2O2 tidak diuraikan, maka akan menyebabkan kematian pada sel-sel tubuh. Nah, sekarang adakah yang mau memberikan hatinya untuk seseorang? Sementara kalian tahu fungsi hati sangat penting untuk tubuh kita? Berpikir ulang ya. Oke, intermezzo. Yang kedua, enzim bersifat termolabil atau rentan terhadap perubahan suhu. Karena enzim adalah protein. Enzim akan bekerja dengan baik pada suhu optimal dengan kisaran berapa? Ya, 30-50 derajat Celcius. Yang ketiga, pH sangat asam dan sangat basa membuat enzim katalase mengalami rusak atau kita sebut dengan denaturasi ya. Enzim katalase akan bekerja dengan baik pada kisaran pH netral, yaitu berapa kisaran pH netral? Ya, 6-8 ya. Oke adik-adik, semoga penjelasan Mbak Imut pada demonstrasi praktikum enzim kali ini membuat pengetahuan kalian tentang enzim semakin jelas. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Semoga kalian makin suka belajar biologi bareng Mbak Imut. Sukses, sukses, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.